Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom, Shalom, Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di GPI Gideon. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh merayakan 2 tahun Tuhan menyertai gereja kita tercinta GPI Gideon. Dan secara khusus kami juga mengucapkan selamat datang untuk para tamu-tamu undangan. Terima kasih untuk kehadirannya, dan biarlah kita boleh sama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Dan mari bersama-sama saat ini kita mau satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah yang Kau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Secara khusus untuk gereja tercinta Tuhan GPI Gideon yang sudah Tuhan anugerahkan 2 tahun penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, saat ini kami mohon biarlah kami mau Tuhan dengan penuh sukacita, kami mau Tuhan dengan penuh ucapan syukur, kami mau sujud menyembah Tuhan, kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan, kami mau isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sungguh Tuhan, lawatan Tuhan, kekudusan Tuhan menaungi kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan memenuhi kami, pengurapan-Mu Tuhan turun atas kami, kekudusan-Mu Tuhan ada atas kami, kuasa-Mu Tuhan menaungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur kami mau buka ibadah syukur kami ini Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
terbaik.
bersukacita bagi namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari ngasih untuk bersukacita bersama. Sama-sama kita katakan amin.
I will sing of the goodness of my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
Sungguh ini yang menjadi pengakuan hati kami yang terdalam, Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami, Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Sungguh Tuhan, siapakah kami Tuhan? Kami orang-orang yang berdosa, kami orang-orang yang seringkali mengecewakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau menebus kami. Tuhan Yesus, Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Engkau yang menjadikan kami anak-anak Bapa, dan Engkau yang terus berjalan menyertai kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan secara khusus Tuhan untuk GBI Gideon yang sudah Tuhan sertai kami, jemaat-Mu, kami gereja-Mu, kami umat-Mu 2 tahun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan terus menuntun dan melangkah gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah mulut lidah bibir hamba-Mu ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan urapilah setiap kami Tuhan yang akan Tuhan merenungkan firman-Mu. Biarlah semua kami Tuhan boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari tempat ini saya ingin menyapa setiap kita. Kepada semua kita saya sampaikan Shalom. Shalom. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan nyata di tengah-tengah kita, boleh lambai-lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Amin, amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, pertama-tama saya ingin menyambut setiap kita, saya ingin mengucap syukur ya untuk kedatangan setiap kita. Welcome to GBI Gideon. Kami bersuka cita kalau Bapak Ibu Saudara-saudari boleh berada di tempat ini. Di tengah-tengah kita ya banyak juga tamu-tamu yang hadir. Ada dari Sekretaris Perwil 6 Pak Franky, ada Pastor Victor dari RGCC, kemudian ada Bu Silas dari GPT, dan ada teman-teman dari PD Hope, Persekutuan Doa Hope, ada dari GBT Eka, terima kasih Pak Yohanes Bu Grace, dan juga ada dari Common Church ya. Terima kasih untuk kehadirannya, dan untuk setiap kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kepada semua kita saya sampaikan selamat datang, dan mari kita bersuka cita bersama-sama merayakan kasih setia Tuhan yang begitu besar atas kita. Amin. Amin. Ya, dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga menyampaikan ya, berterima kasih untuk juga rekan-rekan yang datang jauh-jauh dari luar kota, bahkan yang ada dari luar kota Malang, luar pulau, luar Jawa Timur bahkan ya, ada yang dari luar Jawa Timur juga. Ya, selamat datang semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kalau ditanya begitu ya, apa mau firman Tuhan yang mau disampaikan pada malam hari ini, tema apa yang mau diangkat begitu? Dan saya berkata kepada pengurus juga ya, tema yang mau kita bahas malam ini adalah The Lord is with us. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, The Lord is with us. Iya, ini menjadi tagline dari GBI Gideon, dan ini akan terus dikumandangkan begitu ya, supaya kita bisa menangkap pesan firman Tuhan bahwa sungguh Tuhan beserta kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita baca sama-sama firman Tuhan dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14 ini. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, iya, teks ini, firman Tuhan ini, ayat ini yang menjadi ayat di mana dasar kami GBI Gideon, kita jemaat Tuhan GBI Gideon boleh memulai ibadah perdana pada tanggal 3 Maret 2024.
Kalau nggak ada firman Tuhan tadi, Hakim-Hakim 6 ayat 14 tadi, kami mungkin nggak berangkat begitu ya, nggak memulai ibadah perdana ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada yang bertanya, kenapa sih namanya kok harus GBI Gideon begitu ya? Kenapa kok harus tagline-nya The Lord is with us? Bapak Ibu Saudara-saudari, pada waktu itu ketika saya dan juga istri melayani begitu ya, dan kami mau merintis sebuah gereja baru ini, waktu itu firman Tuhan sedang disampaikan dalam ibadah raya, dan kami berdoa, Tuhan, biarlah kalau memang Tuhan mau kami berangkat, ini bukan karena mau-maunya kami, tetapi ini memang firman Tuhan, teguhkanlah bahwa ini memang maunya Tuhan bagi kami. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian firman Tuhan disampaikan, teksnya Hakim-Hakim 6 ayat 14 ini. Pergilah dengan kekuatanmu, aku mengutus kamu. Begitu ya. Meskipun kamu paling lemah, kamu paling muda, tapi aku menyertai kamu. Dan setelah firman Tuhan itu selesai, saya kira itu, oh ya, itu mungkin hanya karena perasaan saya sendiri begitu ya. Tapi rekan-rekan para pelayan pada waktu itu ada beberapa yang memang sudah tahu kami bergumul akan merintis sebuah gereja baru. Selesai firman Tuhan disampaikan, lalu mulai ada yang berdatangan gitu ya, ngasih salam. Kamu kasih pesan saya ke hamba Tuhan, ke pendeta tamunya ini gitu ya. Oh enggak, kenapa? Lah kok bisa pas gini? Oh, nggak tahu gitu ya. Firman Tuhannya nggak tahu begitu. Lalu terus kemudian ada satu lagi yang bilang begitu. Sudah, ayo berangkat. Firman Tuhan sudah jelas ini. Berangkat saja begitu ya. Lalu setelah selesai ibadah, kami keluarga makan siang. Ayah saya lalu berkata, bagaimana kalau kita ngasih nama gerejanya GBI pakai nama Gideon gitu ya. Lalu saya pikir, wah bagus juga ya. Ini menjadi batu peringatan bahwa kenapa kita berangkat merintis gereja baru, ya karena kisah Gideon ini. Dan setelah itu saya cari dari teks firman Tuhan itu pesan apa yang paling kuat yang disampaikan secara eksplisit, dan itu juga sudah kita bahas dari first anniversary oleh pendeta Gideon, ketua BPD Jatim, GBI BPD Jatim ya, bahwa pesan itu secara eksplisit disampaikan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. So itu tagline-nya adalah The Lord is with us, itu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan inilah ya di tanggal 15 Maret 2025 atas perkenanan Tuhan ini boleh kita merayakan first anniversary gitu ya. Dan ini termasuk juga sekaligus atas perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan ini peresmian gereja Penabisan Gembala begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan lalu kemudian Tuhan utus sampai ke tempat ini adalah ibadah Natal di tahun 2025 kemarin, dan sekarang kita semua ada di tempat ini. Kita tahu kita ada di tempat ini semua hanya karena penyertaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Tuhan yang terus menuntun kita gerejanya, Tuhan yang terus menuntun kita umatnya, dan kita percaya Tuhan juga yang akan terus menuntun langkah ke depan kita. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tahu ada sebagian besar dari kita juga itu kita ada dari ibadah yang perdana, ada juga dalam first anniversary, dan ada juga di hari ini. Ada juga sebagian besar dari kita juga yang lain, jemaat-jemaat baru, pelayan-pelayan baru yang berdatangan, yang mungkin belum sempat bersama-sama dengan GBI Gideon ketika ibadah perdana maupun first anniversary. Tetapi pertanyaan buat setiap kita adalah, apakah lalu kita setelah merayakan, terus mengumandangkan, oh the Lord is with us, dia Tuhan beserta kita. Pertanyaan adalah, apakah sungguh lalu kita benar-benar merasakan penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita? Kenapa? Karena realita hidup ternyata kita bergumul dengan masa depan kita. Duh Tuhan, tidak tahu apa yang terjadi untuk masa depan ini. Entah masa depan pekerjaan kita, masa depan pelayanan kita, masa depan keluarga kita. Kita bergumul dengan realita hidup, krisis ekonomi. Bagaimana hari-hari ini juga sedang terjadi krisis ekonomi, dan kita nggak tahu ke depan bagaimana perekonomian kita. Kita bergumul dengan keamanan kita.
Sekarang kita dalam kondisi yang baik-baik saja, tetapi bagaimana ke depan? Apakah kita tetap dalam kondisi yang aman atau tidak? Timbul kecemasan. Mulai ada juga kita bergumul dengan keretakan keluarga kita. Entah suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara antar saudara. Ada kita yang bergumul dengan kesendirian kita, yang rasanya kita bergumul itu berjuang seorang diri. Lalu depresi mulai meningkat, Bapak Ibu saudara-saudari. Dan kita mulai mempertanyakan, benar gak ya Tuhan? Tuhan itu benar-benar menyertai hidup kami, hidup keluarga kami, masa depan kami. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika tantangan hidup terasa lebih besar dari kemampuan kita, seperti itu ya? Apa yang kita lakukan? Mari kita lihat, gitu ya. Ketika tantangan hidup terasa lebih besar dari kemampuan kita itu. Nah, ternyata Bapak Ibu saudara-saudari, dari kisah di Hakim-Hakim, kisah Gideon ini, kita melihat ternyata umat Israel pada waktu itu juga mengalami krisis nasional. Kalau kita berkata, oh ya, banyak pergumulan realita hidup, itu pun juga pernah dialami oleh umat Tuhan pada masa Gideon ini. Panennya dirampas oleh orang-orang Midian. Mereka harus ketakutan melawan orang-orang Midian. Mereka sembunyi di gua. Dan akhirnya kita tahu ketika malaikat Tuhan itu mendatangi Gideon, di mana dia? Dia justru sedang mengirik gandum secara sembunyi-sembunyi. Karena dia ketakutan. Dan ini yang kita pelajari, yang kita lihat dari firman Tuhan malam ini, Bapak Ibu saudara-saudari. Karena ternyata bahkan pemimpin yang Tuhan pilih pun, itu Tuhan pilih sedang hidup dalam ketakutan. Gideon yang dalam kondisi ketakutan, itu yang justru Tuhan pilih. Bapak Ibu saudara-saudari, bahkan kita tahu lalu Gideon bertanya bukan kepada Tuhan, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel ini? Ternyata masalah Gideon, Bapak Ibu saudara-saudari, itu bukan hanya masalah Midian, menghadapi orang-orang Midian, tetapi dia juga bergumul dengan ketakutannya, dia bergumul dengan rasa tidak mampunya, dia bergumul dengan keraguannya, dan suara hatinya ini, itu mewakili suara hati kita saat ini, bukan? Ketika kita menghadapi realita hidup kita, kita bertanya, siapa yang bisa menghadapi krisis hidup ini? Siapa yang cukup kuat untuk menghadapi krisis hidup ini? Siapa yang sanggup menanggung beban ini? Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi apa firman Tuhan katakan dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14 ini? Dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Gideon dan berfirman. Ini menarik, kenapa? Karena kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, itu pemakaian kata yang dipakai itu adalah malaikat Tuhan yang datang. Malaikat Tuhan yang datang, lalu Gideon masih bertanya, Tuhan, kalau Engkau beserta kami, mana buktinya Tuhan? Lalu Tuhan sendiri di ayat yang ke-14 itu, berpalinglah Tuhan, Tuhan sendiri sekarang yang berfirman kepada Gideon. Artinya apa yang bisa kita lihat? Ternyata di tengah segala keterpurukan umat Israel, mereka itu berseru kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan itu tetap selalu menyertai umatnya. Dan ini kabar baik bagi setiap kita, bahwa dalam segala keterpurukan kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Sesungguhnya Tuhan selalu menyertai kita, umatnya. Yang setuju, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Lalu kemudian apa firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu ini, selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita melihat Gideon kan sebetulnya dia merasa lemah. Dia sebetulnya sedang tersembunyi karena takut. Bagaimana Tuhan menyuruh dia untuk pergi dengan kekuatannya? Bagaimana dia bisa pergi untuk menyelamatkan
Padahal kondisi dia sedang lemah. Padahal kondisi dia sedang sembunyi karena takut. Ternyata dari firman Tuhan ini kita bisa melihat kekuatan itu sungguh bukan berasal dari Gideon, tetapi dari penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita merasa lemah, ketika kita sedang sembunyi karena takut, Bapak Ibu saudara-saudari, percayalah kekuatan itu bukan berasal dari diri kita, tapi itu semua karena ada penyertaan Tuhan atas kita. Amin. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan menegaskan, bukankah aku mengutus engkau? Bukankah aku mengutus engkau? Sehingga jelas itu fokusnya bukan pada kemampuannya Gideon, tetapi pada otoritas dan kuasa Tuhan yang mengutus. Itulah fokusnya, pada otoritas dan kuasa Tuhan yang mengutus. Sebab itu kemanapun Tuhan mengutus kita, di bidang apapun, entah di pelayanan kita, entah di pekerjaan kita, entah di keluarga kita, percayalah bahwa fokusnya bukan pada kemampuan kita, tetapi fokusnya pada Tuhan, kuasanya, otoritasnya yang mengutus kita. Amin. Dimanapun Tuhan mengutus kita, mari jadi berkat. Di tengah segala krisis yang ada, jadi berkat. Dan dari sini Bapak Ibu saudara-saudari kita belajar firman Tuhan ini. Bahwa kalau dunia itu melihat bahwa nilai seseorang itu ditentukan dari kapasitasnya ya. Oh, dunia itu melihat kayak orang yang kapasitasnya bagus itu kompetensinya bagus. Dia punya pengaruh besar, reputasinya tinggi, kemampuannya tinggi, popularitasnya tinggi. Inilah namanya orang ya yang bernilai itu ya seperti ini. Yang punya semuanya ini baru namanya orang bernilai ya. Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi ternyata kita melihat dari kisah Gideon dalam firman Tuhan ini apa? Ternyata Gideon orang yang takut. Dia lagi bersembunyi. Bahkan dia berkata, Tuhan, aku nih dari kaum yang paling lemah, aku masih muda, kaum yang paling lemah. Aku nggak percaya diri. Sehingga ini menjadi kontra budaya, bukan Bapak Ibu saudara-saudari. Ternyata Tuhan itu tidak mencari orang yang paling kuat, tapi justru Tuhan tuh mencari orang yang mau diutus dan disertainya. Yang setuju katakan amin. Amin. Lalu apalagi kita pelajari? Budaya kita, manusia percaya pada self-reliance. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Budaya modern berkata, percaya ya pada dirimu. Ini ya, kamu pasti bisa. Kamu itu kuat. Apalagi kalau kita memotivasi begitu ya, entah di tempat kerja, di perkantoran, di sekolahan, tempat studi, di kampus. Wah, kalau mau memotivasi itu, kamu pasti bisa. Kamu pasti kuat. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kita kontra budaya, Bapak Ibu saudara-saudari. Gideon itu tidak percaya diri. Dan menariknya apa? Tuhan tidak meminta Gideon untuk harus percaya diri loh bahkan. Kenapa? Karena Tuhan justru menegaskan penyertaannya. Amin. Sehingga sumber kekuatan dan kemenangan itu bukan tergantung dari dalam manusia, tetapi pada penyertaan Tuhan yang mengutus kita. Yang setuju katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Karena sesungguhnya kita tahu, kita sadar bahwa memang ada hal-hal di dunia ini yang memang kita nggak mampu kok dengan kekuatan kita. Memang kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Tetapi karena Tuhan yang buka kesempatan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai, maka jadi bisa. Dan semua itu hanya karena Tuhan. Amin. Lalu kita melihat apa lagi Bapak Ibu saudara-saudari? Kita melihat bahwa hari-hari ini orang menghindari resiko. Wah, nanti kita harus cari aman. Hati-hati nanti kamu ditolak. Nanti kamu gagal loh. Hindari resiko. Tetapi pada Gideon, firman Tuhan berkata apa? Pergi.
Pergi, meskipun ada resiko, hadapi bersama dengan Tuhan. Pengutusan sering memanggil orang itu untuk melangkah keluar dari zona aman. Tetapi orang yang disertai Tuhan tidak hidup dikendalikan oleh ketakutannya, tetapi dikendalikan oleh penyertaan Tuhan yang nyata atas dirinya. Yang setuju katakan amin. Amin. Bagaimana lagi yang bisa kita lihat, kita pelajari? Dunia berkata krisis adalah kegagalan. Kita sudah pergi, Tuhan mengutus kita, entah di dalam pelayanan kita, entah di dalam pekerjaan kita, entah di dalam bahkan mungkin pergumulan keluarga kita, lalu mengalami krisis. Dan dunia berkata, oh kamu mengalami krisis berarti kamu gagal. Oh kamu itu kalau krisis berarti kamu itu lemah. Oh kalau kamu krisis berarti kamu itu sedang mengalami kemunduran. Jangan-jangan Tuhan tidak menyertai kamu ini. Sebenarnya Tuhan tidak berkenan ini. Itulah penilaian dunia. Tetapi ternyata justru kita belajar dari firman Tuhan ini, dari kisah Gideon ini. Tuhan mengajarkan kita justru saat krisis besar, Tuhan itu justru mengutus seorang pembebas. Yang artinya apa? Krisis itu justru menjadi kesempatan untuk Tuhan menyatakan penyertaannya atas kita. Yang sepakat katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Justru ternyata firman Tuhan mengajarkan kepada kita kalau ada krisis, itu justru menjadi kesempatan untuk Tuhan menyatakan penyertaannya. Dan kita tahu ini menjadi sangat berbeda sekali dengan nilai-nilai di dunia kita. Bapak Ibu saudara-saudari, di tengah krisis, Tuhan yang mengutus kita. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang memampukan kita. Dan Tuhan yang mengubahkan krisis itu menjadi kemenangan. Yang sepakat boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Saya tahu begitu ya. Masalah utamanya adalah kita seringkali melihat ini semua begitu besar dan hebat, tapi hati kita juga mungkin kecil, hati kita terus bergumul. Benar nggak Tuhan kau menyertai kami? Benar nggak Tuhan kau mengutus kami? Benar nggak Tuhan kau memampukan kami? Benar nggak Tuhan kau bisa mengubah krisis jadi kemenangan? Menariknya apa Bapak Ibu saudara-saudari? Israel pada waktu itu menghadapi Midian. Tetapi masalahnya yang menarik adalah Tuhan tidak langsung mengalahkan Midian. Tuhan tidak bilang sama Gideon, ayo Gideon, ikut pimpin bangsa Israel, kalahkan Midian dulu. Enggak. Tetapi yang terlebih dahulu Tuhan lakukan adalah Tuhan bilang sama Gideon, hancurkan Mesbah Baal. Mesbah Baal itu adalah yang dipercaya mampu menurunkan hujan. Hancurkan tiang Asyera. Itulah dewi kesuburan. Sehingga Israel itu sebetulnya sedang menggantungkan hidupnya kepada berhala ini. Mereka menggantungkan hidupnya kepada dewa Baal itu yang mampu menurunkan hujan dan tiang Asyera yang melambangkan kesuburan. Mereka hidup dalam pertanian kebanyakan. Sehingga mereka mempercayakan, menggantungkan itu pada dewa dan dewi ini. Dan Tuhan berkata, berhala-berhala seperti itu hancurkan dulu. Baru kau bisa mengalahkan Midian. Dan bukankah berhala-berhala yang sama, meskipun bentuknya bukan patung, bukan dewa seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari, tapi berhala dalam hati kita, itu yang sama yang juga kita gumulkan. Kita takut gagal. Waduh Tuhan, dalam hidup ini kalau Tuhan mutus, takut gagal Tuhan. Kita ternyata dikuasai oleh berhala hati kontrol. Aku takut Tuhan nggak bisa mengontrol semuanya ini jadi berhasil. Kalau gagal bagaimana Tuhan? Kita takut kehilangan stabilitas finansial kita. Secara tidak sadar kita menjadikan kenyamanan itu menjadi berhala hati kita. Oh biar ekonomiku tetap stabil, kan semuanya jadi tetap nyaman Tuhan. Kalau aku melangkah,
ke satu momen yang baru, kepada satu musim yang baru, bagaimana kalau kenyamananku ini hilang? Kita menggantungkan hidup kita, berhala hati kita, karena apa? Takut ditolak. Kita dikuasai oleh berhala hati penerimaan. Nanti kalau orang nolak aku gimana Tuhan? Lalu kita takut pertimbangan kita digoyang. Oh Tuhan, aku punya pertimbangan seperti ini, tapi kalau aku ikut Tuhan, nanti Tuhan kasih firman-Mu kepadaku, aku harus menggoyang gitu ya. Kita takut karena kita dikuasai oleh berhala hati kuasa. Kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri karena harus Tuhan yang menguasai diri kita. Kita mungkin berpikir, oh Tuhan, aku diajak ya untuk menginjil amanat agung. Punya teman-teman di sekitarku, orang-orang yang belum percaya. Ayo, begitu ya. Diajak kenal Tuhan. Oh Tuhan, tapi kan itu firman-Mu. Tapi pertimbanganku nggak seperti itu, Tuhan. Pertimbanganku, aku tadi takut ditolak. Aku nanti takut Tuhan, dia malah punya yang lain-lain lah ya. Nanti dia nolak lah, dia nggak mau terima Tuhan lah. Bagaimana Tuhan? Wah, bergumul terus. Bapak Ibu saudara-saudari, saya bersyukur kepada Tuhan di tengah segala ketidakberdayaan kita, di tengah segala keberdosaan kita, di tengah segala kegagalan kita, di tengah segala di mana kita dikuasai oleh berhala hati seperti itu. Kita tahu firman Tuhan tidak berhenti sampai kisah Gideon. Firman Tuhan itu terus lanjut sampai di perjanjian baru, sampai muncul Yesus. Dan kita tahu Kristus itu adalah Gideon yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau Gideon itu adalah orang pribadi yang disertai Tuhan, siapa Kristus? Kristus itu justru adalah Allah yang menyertai kita, Immanuel. Dia jauh lebih sempurna daripada Gideon. Kalau Gideon itu diutus untuk menyelamatkan Israel dari Midian, Kristus justru datang menyelamatkan kita manusia berdosa. Orang-orang yang dipenuhi dengan kegagalan, orang-orang yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tapi Tuhan justru datang menyelamatkan kita. Kalau Gideon itu bersama Israel hanya sementara waktu, toh pada akhirnya dia harus meninggal juga. Dan lalu bangsa Israel, umat Israel kembali dalam dosa lagi. Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi kita bersyukur bahwa kita punya Kristus yang terus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Yang bersyukur, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, hati kita yang dipenuhi dengan ketakutan, hati kita yang dipenuhi dengan kelemahan, hati kita yang dipenuhi oleh berhala, kita melihat hari ini, malam ini, ternyata yang kita butuhkan itu bukan sekedar keberanian. Oh, untuk menghadapi ketakutan aku harus berani. Yang kita butuhkan itu bukan sekedar strategi. Oh, untuk mengatasi kelemahan aku harus bikin strategi-strategi. Yang kita butuhkan bukan kekuatan manusia. Kenapa semuanya itu hanya menutupi ketakutan, kelemahan, dan berhala kita, tapi nggak membereskan semuanya? Karena yang kita butuhkan sesungguhnya adalah kita butuh Kristus. Yang setuju katakan amin. Karena Kristus itulah yang hadir dalam penderitaan kita. Kristus itulah yang menebus kita. Kristus itulah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Kristus itulah yang menggenapi the Lord is with us. Yang setuju mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, saya bersyukur. Mengapa? Karena sejak pertama kali GBI Gideon itu dirintis, ibadah perdana dilakukan, banyak kesaksian-kesaksian testimoni orang bersyukur dengan kebenaran GBI Gideon. Ada yang
Bahkan setelah pulang ibadah lalu berkata gini, aduh Isai, gerejamu, kenapa? Oh iya, setiap kali ibadah di gerejamu tuh selalu ya pujian penyembahnya tuh bikin sampai nangis begitu. Hancur hati merasakan hadirat Tuhan itu. Sampai nangis terus begitu. Maju terus ya. Wah, ada banyak kesaksian juga testimoni. Wah, terberkati dengan firman Tuhan. Wah, begitu luar biasa. Banyak testimoni juga berkata, wah gerejanya hangat ya. Rasanya itu, kepingin terus. Bahkan ada, kita tahu, jemaat GBI dan tahu ya. Mungkin yang pernah undangan belum tahu begitu. Bahkan kita sempat ada 9 orang begitu ya dari Bekasi itu datang ke Malang. Lalu mereka itu ke gereja di GBI dan mereka berkata, kita nih harusnya waktunya balik ke Bekasi waktu itu ya. Tapi kita nggak mau segera balik. Kenapa? Ya karena hanya ada GBI Gideon itu begitu ya. Loh kok bisa? Kan GBI Gideon cuma seminggu sekali padahal begitu. Tapi mereka merasa iya, ada rasa kehangatan, ada rasa penerimaan, ada rasa kekeluargaan. Banyak testimoninya Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya mengucap syukur untuk semua itu. Karena saya tahu itu semuanya karena anugerah Tuhan yang menyertai gerejanya. Tetapi di sisi lain saya juga bergumul. Bergumul mengapa? Karena saya tahu di sekitar kita ada begitu banyak orang yang mungkin ya saya gambarkan seperti kabar ini yang bergumul dengan masalah ekonominya, bergumul dengan keretakan keluarganya, bergumul dengan sakit penyakitnya, bahkan ada yang bergumul dengan rasa ketakutan, kecemasan, kesendiriannya. Ada yang bergumul juga dengan apa arti hidupnya, rasanya hidup itu kok kosong. Ngapain sih aku ini harus lahir di dunia ini, mau buat apa? Sampai umur segini aku ini harus ngapain, nggak ngerti. Ada yang bergumul dengan keberdosaannya. Entah itu dengan minum-minuman keras, entah itu dengan rokok, entah itu dengan pornografi, entah itu dengan dosa-dosa lainnya. Ada orang-orang yang bergumul dengan bahkan masalah imannya. Bergumul, Tuhan kok gak jawab doaku, Tuhan kok rasanya meninggalkan aku. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya bergumul dengan semua itu, saya tuh mempertanyakan, Tuhan bagaimana supaya gereja ini bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan seperti ini, orang-orang yang bergumul seperti itu. Selama saya sudah studi teologi, saya itu Bapak Ibu Saudara-saudari memang banyak fokusnya itu kepada kita kalau bisa pemberitaan firman Tuhan itu harus setia pada teks gitu ya. Saya cukup gatel kadang itu kalau kok yang khotbahnya bagus, terakhir pesannya nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Bukan maksud mau sombong atau apa enggak Bapak Ibu Saudara-saudari, itu muncul dengan sendirinya. Bahkan kakak kelas saya, senior kami di sekolah teologi sampai bilang, coba kamu lihat itu ya. Kadang kita tuh nggak bermaksud menghakimi aja, tapi kadang kita bisa kerasa kok langsung, loh kok nggak bener. Persis kayak orang kalau sudah belajar main gitar, lalu lihat orang lain main gitar, lalu dia berkata, oh itu bukan chord C, itu chord G, begitu ya. Itu bukan chord C, itu chordnya G, begitu. Oh, karena dia bisa main gitar, dia tahu, oh iya begitu ya. Kadang itu nggak sengaja gitu ya, tapi kerasa, loh kok nggak tepat ya pesan firman Tuhannya. Lalu saya memang juga sering, oh ya kita harus Christ center, berfokus pada Kristus, begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi dengan bekal semua itu, saya tetap bergumul, Tuhan, bagaimana gereja Tuhan ini bisa menjadi jawaban untuk pergumulan orang-orang ini. Karena kok saya masih merasa belum maksimal. Gitu. Dan bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, tiba-tiba ya atas tuntunan Tuhan, Tuhan bawa kepada City to City. Dan rekan-rekan di depan-depan ini ada banyak dari City to City. Ya, saya menyambut juga rekan-rekan dari City to City. Wah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya jadi ngerti. Ada Gospel Center. Bagaimana kita berfokus kepada Injil Kristus. Bagaimana Gospel Renewal itu. Bagaimana kita diperbarui terus oleh Injil Kristus. Wah, ini menjadi sesuatu yang fresh, yang menyegarkan saya.
Ya ini Pastor Mike Christian dari Gibeon Church, lalu kemudian yang ini pas ya sama orang-orang dari BPP, GBI, begitu didoakan, kami presentasi gereja kami seperti ini dan seperti itu, dan akhirnya karena saya mengikuti church planting ya, church planter begitu ya, itu kemudian kami setiap bulan gitu ya itu dibimbing baik dari khotbahnya, dievaluasi, lalu kemudian di mentor begitu ya, apa yang menjadi pergumulan di gereja. Dan saya juga sempat kontak dengan Pastor Mike Christian, dan salah satu yang memang berubah itu, ini jadi berkat buat gereja GBI Gideon juga, bagaimana Tuhan menuntun visi gereja GBI Gideon jadi berubah juga begitu ya, Tuhan luruskan arahnya juga. Dan inilah visi GBI Gideon, Gospel-centered disciples who transformed by God's grace and living for His glory. Kita rindu bagaimana di GBI Gideon ini itu menjadi murid-murid Tuhan, bukan cuma fans, bukan cuma datang dan pulang, tapi yang mau dimuridkan, dan muridnya bukan murid sembarangan murid begitu ya, tapi yang muridnya tuh berfokus pada Injil Kristus, sehingga hati itu ditransformasi oleh anugerah Tuhan itu, oleh Injil Kristus itu. Dan kami rindukan begitu bahwa orang-orang yang beribadah di GBI Gideon itu bisa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dunia bisa melihat, orang-orang sekitarnya bisa melihat, oh ya, pribadi orang ini diubahkan oleh Injil Kristus. Hatinya sudah diubahkan oleh Injil Kristus, pikirannya diubahkan oleh Injil Kristus, kelakuan perilakunya diubahkan oleh Injil Kristus, sudut pandang cara lihatnya diubahkan oleh Injil Kristus, dan mereka orang-orang di sekitar boleh semakin mengenal Tuhan, semakin memuliakan Kristus, dan banyak orang boleh menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Dan itu adalah saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan menuntun gereja ini. Bahkan kemudian ya hari-hari ini saya bersyukur juga ini atas kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan begitu ya. Saya boleh menyelesaikan disertasi saya di program doktoral, dan sungguh mengejutkan begitu ya. Tiba-tiba setelah ujian, lalu dosen bilang kami sangat puas begitu dengan disertasinya sehingga dapat nilai A. Waduh, gitu ya. Untuk Tuhan, kemuliaan untuk Tuhan ya. Wah, Bapak Ibu saudara-saudara, dari saya benar-benar nggak nyangka gitu ya. Tapi kenapa? Ini saya mau juga saksikan begitu. Kenapa? Karena saya memang melihat pada waktu saya itu studi ambil MTH saya di STT Saat. Pada waktu itu saya mengerjakan tesis itu, saya meneliti di Bandung di gereja Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham di GBI Betel Bandung begitu ya, di Ketua Sinode GBI. Dan lalu saya bertemu dengan sejumlah tim pastoralnya, saya wawancara, lalu kemudian mereka menyampaikan apa yang menyebabkan kok bisa gereja ini bertumbuh luar biasa. Salah satunya yang paling besar, paling berpengaruh itu apa? Karena jemaat itu datang ke gereja itu, mereka nggak perlu ragu lagi dengan kualitas pengajaran di situ. Terus saya tuh lihat begitu, oh iya, ternyata dari Pak Pendeta Rubin Adi Abraham itu doktor, lalu tim pastoralnya ada yang doktor, ada yang MTH, ada yang saya dari tempat lain juga. Bahkan di youth itu berganti-ganti pembicara, anak-anak muda pun mereka semua juga orang-orang sekali sekolah teologi, MTH lah, STH lah begitu ya. Lalu bahkan saya sampai di komsel pun, sampai komsel terkecil pun, loh, di komsel pun tetap ada orang-orang yang dari sekolah-sekolah teologi bergabung semua gitu. Dan saya pikir waktu itu, oh ternyata memang benar ya, penting ya untuk gembala itu bisa sampai ke level doktoral begitu ya, untuk suatu pengembalaan yang lebih besar begitu, mempersiapkan diri yang lebih besar begitu. Dan sehingga saya berdoa Tuhan tuntun begitu ya, karena kerinduan kami GBI Gideon ini tetap kuat dalam pengajaran. Orang datang pun juga bisa terjadi hal yang sama ya, datang dalam kondisi tidak perlu meragukan lagi pengajaran yang ada. Karena saya juga melihat bagaimana gereja-gereja kalau sudah besar luar biasa, begitu yang disampaikan keliru, waduh, itu bisa ribuan, puluhan ribuan orang yang
tertipu oleh pengajaran yang keliru itu begitu ya. Dan saya berdoa, Tuhan biarlah kami gerejamu menjaga kemurnian pengajaran firman Tuhan ini. Dan puji Tuhan, Tuhan tuntun Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini salah satu disertasinya, judulnya kan analisis khotbah Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 ya. Itu ya puji Tuhan, karena kebetulan saya juga berjumpa dengan ini ya. Salah satu pembimbing saya itu adalah Pak Alexander Craig. Ini dia PhD-nya juga dari Oxford begitu. Dan ketika beliau membimbing saya itu, jadi ini disertasi saya itu adalah satu-satunya di Indonesia yang meneliti Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 41 ini dari perspektif analisis retorika, bahkan juga lalu kemudian membandingkannya dan mencari integrasinya ya dengan analisis homiletika. Itu memang seru sekali Bapak Ibu Saudara-saudari ya, ketika saya terus berkomunikasi bagaimana meneliti satu teks Alkitab dengan sangat komprehensif, bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga ketika disampaikan kepada jemaat Tuhan itu pun bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan ini yang melatih saya, dan saya tahu ini juga menjadi berkat buat gereja Tuhan GBI Gideon yang sudah Tuhan utus, sehingga sungguh jemaat itu bisa terus digembalakan dengan baik, dengan luar biasa. Dan apa yang ingin saya bagikan, kalau Tuhan sudah menuntun gereja ini, saya yakin, saya percaya kepada setiap kita umat Tuhan, kepada setiap para hamba-hamba Tuhan juga yang hadir, Tuhan pasti menuntun, Tuhan pasti menyertai. Amin. Kemanapun Tuhan mengutus kita, di tengah krisis, entah di tengah krisis pelayanan kita, entah di tengah krisis keluarga kita, entah di tengah krisis pekerjaan kita, entah di tengah krisis studi kita, Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang mengubah krisis itu jadi kemenangan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada malam hari ini, mungkin kita lemah seperti Gideon, mungkin kita bukan orang yang paling kuat di dunia ini, mungkin dunia terasa terlalu besar bagi kita, mungkin masa depan terasa terlalu menakutkan bagi kita. Tetapi kabar baik firman Tuhan pada malam ini, bagi kita yang in Christ, yang kita di dalam Kristus, kita tetap memiliki satu kepastian yang tidak tergoyahkan, yaitu the Lord is with us. Tuhan beserta kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang tim pemusik, tim pemuji boleh maju ke depan sama-sama. Haleluya. Mari datang ke hadapan hadirat Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan, apa yang bisa kita bawa pulang setelah kita pulang dari ibadah ini. Pesan firman Tuhan apa yang begitu kuat, yang itu menjadi kekuatan kita yang bisa kita bawa pulang sepulang dari ibadah ini. Mari kita renungkan, bahkan komitmen apa yang mau kita buat di hadapan Tuhan. Ambil waktu bersama dengan Tuhan, secara pribadi, masing-masing kita secara pribadi dengan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu
seringkali gagal, orang-orang yang seringkali ketakutan, orang-orang yang seringkali diliputi kecemasan, orang-orang yang seringkali Tuhan dikuasai berhala hati. Tetapi kami sungguh mengucap syukur bahwa malam hari ini kami diteguhkan oleh firman-Mu, bahwa kami memiliki Tuhan yang terus menyertai hidup kami. Kami bahkan memiliki Kristus yang menebus kami. Kami memiliki Kristus yang menjadikan kami anak-anak Allah. Kami memiliki Kristus yang terus menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu yang besar bagi kami, baik untuk gereja GPI Gideon, tapi juga Tuhan bagi setiap kami satu demi satu, pribadi lepas pribadi, dalam pelayanan kami masing-masing, dalam keluarga kami masing-masing, dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam studi kami masing-masing. Kami tahu kalau kami bisa maju melangkah, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi itu karena anugerah Tuhan, kasih dan sayang Tuhan yang besar bagi hidup kami. Apa yang bisa kami naikkan kepadamu, yang bisa kami ucapkan kepadamu selain kami bersyukur, berterima kasih, memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan menuntun kami, menyertai kami, berlimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk ketika sebentar lagi Tuhan kami juga akan memberikan persembahan kami. Tuhan kuduskan, sucikan setiap tangan-tangan kami yang memberikannya. Biarlah ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan kami ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami ingin mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dengan penuh ucapan syukur, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami mau beri yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati. Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan.
Baiklah, Bapak dan juga Ibu, kita akan merayakan anniversary GBI Gideon yang kedua. Untuk itu saya mohon kepada seluruh untuk hadir. Kita sama-sama menyanyikan Happy Birthday untuk anniversary GBI Gideon yang kedua. Happy istimewa Bapak Ibu Saudara-saudari, pada malam ini kita juga kehadiran dari Ketua GBI Perwil 6 kepada Bapak Pendeta Andreas, boleh kami undang ke depan bersama juga Sekretaris GBI Perwil 6 Bapak Pendeta Franky, kami undang ke depan untuk boleh mendoakan kami pengurus dari GBI Gideon. Dan sebab itu saya undang, mari jemaat kita mungkin berdiri bersama-sama untuk kita akan berdoa. Happy birthday GBI Gideon. Tapi di jalan tadi saya mau kasih kado ini Pak Isai. Kadonya Filipi 1 ayat 6, tolong ditampilkan sebelum saya berdoa. Karena saya ingat awal anniversary yang pertama ya, pembukaan pentabisan, saya hadir bersama Pak Franky. Dan ternyata time flies ya, waktu jalan begitu cepat. Tapi juga begini, saya senangnya waktu hadir pertama dan kedua, saya sekarang banyak yang gak kenal. Artinya apa? Artinya gereja ini bertumbuh. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan kiranya setiap kali kunjungan harus selalu banyak orang yang tidak kenal. Artinya selalu nambah jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan taruh begini untuk gereja ini. Ketika kemarin
berbicara bertelepon, saya bilang kepada Pak Gideon, rupanya kepala saudara sangat rendah hati. Dia ngomong, jangan level BPD lah katanya, yang sudah level wilayah saja. Baik, Filipi 1 ayat 6 saya bacakan saja ya. Tapi ini dari TB, nanti ada firman lain hidup. Aku yakin, ini perjalanan Paulus pada penginjilan misionaris kedua, surat penjara yang ditulis oleh Epaphroditus ya, dengan pertobatan Lydia didirikanlah jemaat Filipi. Di tengah situasi seperti itu dia nulis begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu di tempat ini akan meneruskannya, kata Paulus, sampai pada akhir hari Kristus Yesus. Terjemahan yang lebih, saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan baik di Gideon di dalam saudara akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya sampai pekerjaannya itu selesai pada hari Kristus datang lagi. Kiranya ini menjadi pegangan saudara. Tuhan memulai, Tuhan akan melanjutkan dengan sempurna. Kita berdoa, dan saudara ada diundang datang bukan hanya untuk ibadah, tapi kedangkan juga tangan saudara. Kita akan berkati bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, kami melihat versi yang terkini dari cara Tuhan memplanting gerejanya, mendirikan jemaatnya selama Engkau belum datang. Dan Tuhan, GBI Gideon hadir di wilayah 6, terutama di kota malam ini, karena Tuhan yang telah memulai. Maka kami tahu Ebenezer sampai saat ini Tuhan masih menyertai gereja ini. Kami percaya Engkau yang memulai, Engkau yang melanjutkan dengan sempurna sampai Engkau datang kembali. Lewat firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini, Engkau menegaskan kehadiran-Mu tidak hanya pada zaman Gideon, tapi pada masa kini di gereja ini yang dikembalakan oleh hamba-Mu, rekan hamba Tuhan Isai Kandawijaya dan seluruh timnya. Kiranya hati Tuhan ada di sini, mata Tuhan ada di sini, dan pikiran Tuhan ada di sini. Gereja Gideon diberkati, bukan hanya tahun ini, tapi tahun-tahun mendatang. Kau dibawa terus naik, banyak jiwa dimenangkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Lewat gereja ini, karya besar Kristus nyata. Lewat gereja ini, banyak jiwa dimenangkan. Lewat gereja ini, seperti dalam khotbah tadi, banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Di sini menjumpai Engkau, karena Engkau ada di sini. Tuhan, hamba-Mu tentu terbatas kekuatannya, Bapak Isai dan seluruh tim, tapi Allah yang mereka layani, yang telah mengutus memulai yang baik, Tuhan memberi mereka kekuatan, memberi mereka penyertaan yang diperlukan, memberikan mereka penjagaan yang diperlukan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya turun berkat atas gereja Bethel Indonesia Gideon Malang. Segala berkat itu turun dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka sepanjang tahun yang lewat Engkau telah dijaga oleh Tuhan. Sepanjang tahun yang baru Engkau akan berjalan terus di bawah langit yang terbuka, mana Tuhan berkarya atas gereja. Turun berkat dari tempat yang maha tinggi atas Pak Isai, istri, bahkan seluruh staf yang bergandengan tangan Tuhan pakai untuk gereja ini. Berkat itu turun dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas pelayanan saudara, atas pekerjaan saudara, dan atas utusan Injil yang Allah kerjakan dalam gereja ini. Demi nama Tuhan Yesus, mari jemaat dan seluruh kita yang hadir bersama-sama katakan amin. Happy birthday. Tuhan memberkati. Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mungkin kita tolong Pak Frankie boleh
sekaligus meminta doa berkat Pak. Mari Pak. Ya, kita akan menutup ibadah kita dan kita mau dengan membantu Bapak Pendeta Frankie boleh menaikkan doa berkat bagi kita. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu sampai hari ini, sampai detik ini. Kalau kami ada, khususnya GBI Gideon ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah 2 tahun ini menjadi discipleship journey, perjalanan murid menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Biarlah gereja ini terus merayakan keberhargaan Kristus dan menjadikan Injil sebagai kekuatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa. Karena Tuhan sendiri yang menyinari engkau dengan wajah yang memberi kau kasih karunia. Tuhan sendiri yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan pasti buat berhasil. Setiap kau yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Engkau yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan engkau yang sakit oleh bilur-bilurnya, kuasa kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Pulanglah, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru setiap hari, serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang sudah terima berkat katakan bersama amin. Sebentar Pak ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari boleh duduk sebentar. Saya mohon dengan Bapak untuk ini mumpung kesempatan ya, Bapak Ketua Perwil 6 dan Bapak Sekretaris 6 di tengah-tengah kami, boleh maju ke depan sekali lagi Pak, bersama dengan istri, dengan pasangan, untuk kita foto bersama dengan pengurus. Mari Bu, berfoto dengan, mari Bu. Iya. Kita mari Pak di tengah Pak, foto bersama dengan pengurus GBI Gideon terlebih dahulu ya. Oke. Ya, di tengah sini boleh Pak. Ya, Mas Kon. Oke, boleh. Ada yang mau dibawa juga nggak apa-apa, kalau supaya kelihatan semua. Ada yang mau dibawa? Mungkin Evan boleh dibawa atau Ari sama Mario juga. Ya. Oh, tamborin aja yang dibawa. Baik, siap. Oke. Evan bisa mungkin supaya kelihatan. Ya, selamat pulang Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan memberkati, dan mohon untuk dengan hormat para hamba-hamba Tuhan yang hadir, bolehkah maju ke depan untuk kita foto bersama dulu di depan. Kita abadikan momen ini bersama para hamba Tuhan. Pak Frankie dan Pak Andreas berarti tetap di panggung dulu. Mari para hamba-hamba Tuhan boleh maju bersama dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya. Dan dari PD Hope boleh juga kembali PD Hope, Cefendi, juga Ibu Silas, mari Ibu, mari kita foto bersama, perlu diabadikan ya. Mari, oh dapat sini Ibu Silas ya.
Selamat pulang Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Tuhan memberkati. Boleh kita berikan salam sebentar yang lain.